usaha pangkalan gas menawarkan margin keuntungan yang menarik. Dengan manajemen yang baik, usaha ini dapat memberikan pendapatan yang stabil dan berkelanjutan. Selain itu, investasi dalam usaha pangkalan gas seringkali lebih rendah dibandingkan dengan industri energi lainnya, menjadikannya pilihan yang menarik bagi pengusaha yang ingin memanfaatkan peluang di sektor energi. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menggunakan energi bersih dan efisien semakin meningkat. LPG sebagai bahan bakar yang lebih bersih dibandingkan dengan minyak tanah atau batu bara mendapatkan penerimaan yang baik di kalangan masyarakat. Program edukasi dan sosialisasi yang gencar dari pemerintah dan organisasi terkait juga turut mendukung peningkatan penggunaan LPG. Tujuan audit. Tujuan kami dalam melakukan audit sederhana pada usaha pangkalan gas sebagai berikut. Yang pertama, untuk menilai apakah prosedur yang ada untuk pencatatan transaksi penjualan sudah memadai dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang kedua, untuk memastikan akurasi pencatatan penjualan untuk memeriksa kelengkapan pencatatan persediaan termasuk pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran gas LPG. Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi operasional. Yang keempat, untuk membantu usaha dalam mengembangkan sistem manajemen yang lebih baik dan prosedur operasional yang lebih efektif. Waktu pelaksanaan. Minggu pertama persiapan audit, hari ke-1 sampai ke-2 mencari tempat atau usaha yang akan menjadi situs audit, hari ketiga meminta izin kepada pemilik usaha untuk melakukan kegiatan audit pada usahanya. Hari ke-4 sampai ke-5 melakukan persiapan pembagian tugas kepada setiap anggota kelompok dan melakukan penjadwalan dan pencatatan audit. Minggu kedua, pelaksanaan audit lapangan. Hari ke-6 melakukan wawancara dengan Ibu Septiana selaku pemilik dari usaha pangkalan gas ini. Hari ke-7 sampai 9 melaksanakan langsung terhadap transaksi yang penjualan yang dilakukan oleh usaha pangkalan gas dan evaluasi pengendalian internal yang berhubungan dengan proses penjualan. Minggu ketiga penyusunan laporan audit. Hari ke-10 sampai 14 penyusunan laporan audit yang mencakup temuan, rekomendasi, dan kesimpulan mengenai proses penjualan usaha pangkalan gas. Hari ke-15 sampai 16 melakukan rekaman video, presentasi, dan pengeditan video. Materi selanjutnya akan saya serahkan kepada anggota saya lainnya. Ruang lingkup audit. Ruang lingkup yang kami lakukan pada usaha pangkalan gas ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan dan pencatatan stok LPG 3 kg. Yang kedua, proses penjualan dan distribusi. Yang ketiga, pencatatan transaksi penjualan. Yang keempat, kepatuhan terhadap regulasi dan standar industri. Temuan audit. Yang pertama, tidak mempunyai catatan akuntansi yang baik dan benar. Yang kedua, terdapat perbedaan antara laporan stok harian dan stok fisik yang ditemukan selama audit. Yang ketiga, proses penjualan sering terlambat karena kurangnya koordinasi agen kepada pangkalan. Yang kelima, adanya beberapa tabung gas yang belum dikembalikan melebihi batas waktu pembayaran yang telah disepakati. Keenam, pangkalan gas Septiana mematuhi semua regulasi keselamatan dan lingkungan yang berlaku. Yang ketujuh, target penjualan sudah terdata yaitu yang diprioritaskan untuk beberapa warga RT terdekat dengan pangkalan gas saja. Yang ke-8, hasil survei kepuasan pelanggan menunjukkan bahwa mayoritas pelanggan merasa puas dengan layanan yang diberikan. Daftar temuan dan rekomendasi. Yang pertama yaitu kondisi. Tidak mempunyai catatan akuntansi yang baik dan benar. Kriteria SAK. Standar akuntansi keuangan mengharuskan pencatatan keuangan yang akurat dan transparan. Penyebabnya dikarenakan kurangnya sistem pencatatan yang terintegrasi, kurangnya pelatihan pemahaman tentang standar akuntansi yang berlaku. Akibatnya, resiko kesalahan dalam pelaporan keuangan dan potensi masalah komplains dan pajak. Rekomendasi: menggunakan sistem otomatis untuk mencatat transaksi penjualan secara langsung dari titik penjualan ke sistem keuangan, mengurangi kemungkinan kesalahan manual, memperbarui prosedur standar operasional untuk pencatatan transaksi penjualan agar lebih rinci dan jelas. Yang kedua yaitu kondisi. Terdapat perbedaan antara laporan stok harian dan stok fisik yang ditemukan selama audit. Kriteria kebutuhan untuk akurasi dan konsistensi laporan stok. Penyebab laporan stok menunjukkan 50 tabung gas LPG sementara stok fisik hanya 45 tabung, selisih 5 tabung. Akibat perbedaan ini mengidentifikasi adanya tabung gas yang dipinjam namun belum dikembalikan.
Rekomendasi: pengecekan stok secara berkala dan audit stok internet setiap bulan menagih kepada peminjam. 3. Kondisi proses penjualan sering terlambat karena kurangnya koordinasi agen kepada pangkalan. Kriteria: koordinasi efektif antara penjual dan pangkalan. Penyebab: sistem atau prosedur tidak jelas dalam pengordinasian, permintaan, dan pengiriman. Akibatnya, keterlambatan dalam memenuhi pesanan pelanggan. Rekomendasi: penggunaan sistem ERP untuk integrasi data dan pelacakan pesanan secara real-time, menyediakan pelatihan manajemen waktu dan logistik bagi staf terkait. Keempat, yaitu kondisi permintaan yang lebih besar daripada ketersediaan stok. Kriteria: kebutuhan untuk memenuhi permintaan pasar, penyebab kurangnya peramalan permintaan yang akurat. Akibatnya, kehilangan penjualan dan pelanggan. Rekomendasi: pengembangan hubungan dengan pemasok tambahan untuk memastikan pasokan gas LPG yang konsisten dan andal, mengelola permintaan pelanggan dan penawaran stok secara efektif untuk menghindari kekurangan. 5. Kondisi adanya beberapa tabung gas yang belum dikembalikan melebihi batas waktu pembayaran yang disepakati. Kriteria: kebutuhan untuk manajemen pelanggan yang efektif dan kebutuhan untuk kebijakan pengelola tagihan yang baik. Penyebabnya: kurangnya komunikasi yang jelas tentang kebijakan pengembalian tabung gas, kurangnya pengawasan terhadap proses pengembalian tabung. Akibatnya, kerugian finansial karena tabung gas yang tidak dikembalikan, potensi kesulitan dalam manajemen stok dan persediaan. Rekomendasi: menggunakan perangkat lunak manajemen pelanggan CRM untuk mengirim pengingat otomatis melalui SMS atau email sebelum dan setelah jatuh tempo. Merevisi kontak pelanggan untuk mencantum klausul lebih jelas dan tegas mengenai batas waktu pengembalian tabung, sanksi untuk keterlambatan. Daftar temuan dan rekomendasi. 6. Kondisi: Pangkalan Gas Septiana mematuhi semua regulasi keselamatan dan lingkungan yang berlaku. Kriteria: kepatuhan terhadap regulasi keselamatan dan lingkungan yang berlaku. Implementasi protokol keselamatan kerja yang ketat. Penyebab: pengawasan internal yang ketat untuk memonitor kepatuhan terhadap regulasi. Akibat: mengurangi risiko terhadap sanksi hukum atau administratif, mendukung keberlanjutan operasional jangka panjang. Rekomendasi: mengenai batas waktu pengembalian tabung dan sanksi untuk keterlambatan. Mengembangkan dan mempertahankan prosedur operasi standar atau SOP yang mengatur penerimaan barang dan pencatatan stok. 7. Kondisi: target penjualan sudah terdata, yaitu yang diprioritaskan untuk beberapa warga RT terdekat dengan pangkalan gas saja. Kriteria: prinsip keadilan dalam penjualan, kepatuhan terhadap kebijakan penjualan yang adil dan tidak diskriminatif. Penyebab: kurangnya kejelasan atau panduan dalam kebijakan penjualan yang merata kepada seluruh pelanggan. Akibat: ketidakpastian pelanggan yang tidak mendapatkan pelayanan yang sama, potensi kehilangan pelanggan dan reputasi negatif di masyarakat. Rekomendasi: menetapkan kebijakan distribusi yang lebih merata untuk memastikan semua pelanggan di area layanan mendapatkan akses yang adil terhadap gas LPG. Menetapkan kuota distribusi yang adil berdasarkan populasi dan kebutuhan setiap RT. Menginformasikan kebijakan baru kepada semua warga melalui sosialisasi dan komunikasi yang efektif. 8. Kondisi: hasil survei kepuasan pelanggan menunjukkan bahwa mayoritas pelanggan merasa puas dengan layanan yang diberikan. Kriteria: kepuasan pelanggan sebagai indikator kualitas layanan. Penyebab: penerapan strategi layanan pelanggan yang efektif dan responsif. Akibat: mengurangi risiko kehilangan pelanggan dan meningkatkan pangsa pasar. Rekomendasi: memastikan layanan pelanggan responsif dan efektif untuk menangani pertanyaan, keluhan, dan permintaan pelanggan dengan cepat.
Baiklah, saya akan menjelaskan tentang audit report dalam rangka program audit internal periode Mei 2024 pada perusahaan usaha pangkalan gas LPG yang dimiliki oleh Ibu Septiana selaku owner. Adapun tim auditor kelompok 2 yang beranggotakan auditor 1 Ranita Nuraliza, auditor 2 Cassandra Karhoma, auditor 3 Rizka Maharani, auditor 4 Gita Juliani, dan auditor 5 Yulia Anggraini. Yang pertama ada sasaran internal audit, yaitu A. Menilai apakah prosedur yang ada untuk pencatatan transaksi penjualan sudah memadai dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. B. Memastikan akurasi pencatatan penjualan. C. Memeriksa kelengkapan pencatatan persediaan, termasuk pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran gas LPG. D. Meningkatkan efisiensi operasional, dan E. Membantu usaha dalam mengembangkan sistem manajemen yang lebih baik dan prosedur operasional yang lebih efektif. Kemudian yang kedua ada ruang lingkup, yaitu A. Penerimaan dan pencatatan stok LPG 3 kilo, B. Proses penjualan dan distribusi, C. Pencatatan transaksi penjualan, D. Kepatuhan terhadap regulasi dan standar industri. Yang ketiga adalah temuan audit. A. Kesesuaian. 1. Pangkalan gas Septiana mematuhi semua regulasi keselamatan dan lingkungan yang berlaku. Yang kedua, target penjualan sudah terdata. Yang ketiga, hasil survei kepuasan pelanggan menunjukkan bahwa mayoritas pelanggan merasa puas dengan layanan yang diberikan. B. Ketidaksesuaian. Yang pertama, tidak mempunyai catatan akuntansi yang baik dan benar. Yang kedua, terdapat perbedaan antara laporan stok harian dan stok fisik yang ditemukan selama audit. Yang ketiga, proses penjualan sering terlambat karena kurangnya koordinasi antara agen kepada pangkalan. Yang keempat, permintaan yang lebih besar daripada ketersediaan stok. Yang kelima, adanya beberapa tabung gas yang belum dikembalikan melebihi batas waktu pembayaran yang disepakati. Adapun kesimpulannya yaitu secara keseluruhan usaha pangkalan gas Septiana telah melakukan langkah-langkah yang positif dalam menjalankan operasionalnya, terutama dalam hal pengelolaan penjualan dan stok, kepuasan pelanggan, dan kepatuhan terhadap regulasi. Namun, ada ruang untuk perbaikan yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan ketersediaan dalam operasional perusahaan dengan mengimplementasikan rekomendasi tindak lanjut yang disarankan perusahaan dapat mengoptimalkan kinerjanya operasionalnya dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan di masa depan.